Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Hiria dari kelas PGSD 2018C dengan NIM D241881. Nah, saya di sini akan mempresentasikan dari aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, di sini pertama-tama saya menekan tombol atau mengklik Google Chrome. Nah, aplikasi Zoom ini saya sudah login dan di sini ada tulisan schedule a meeting, gunanya untuk menjadwal meeting, kemudian join a meeting, gunanya untuk bergabung dalam pertemuan online ini, kemudian host a meeting, siapa nanti yang akan berbicara atau sebagai pemateri. Nah, ini jadwalnya saya sudah atur, kemudian ada tulisan, kita klik join now di sini. Nah, kita tunggu dulu, lalu kemudian akan muncul seperti gambar ini atau layar ini. Klik open Zoom meeting on the dialog shown by your browser if you don't see a dialog. Lalu kemudian klik launch meeting, lalu join from your browser. Nah, tampilan aplikasi Zoom ini sudah muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan menerangkan bagian-bagian yang terdapat dalam aplikasi Zoom. Yang pertama yaitu join audio. Nah, gunanya apa? Gunanya join audio ini adalah untuk membantu kita dalam mengeluarkan suara di aplikasi Zoom ini. Jika saya tekan join audio ini, nah kemudian tulisan join audio by komputer. Nah, saya di sini menggunakan laptop, maka akan keluar muncul gambar mikrofon seperti ini. Nah, jika kita tidak ingin suara kita tidak didengar, maka bisa diklik gambar mikrofon ini, maka suara kita tidak akan muncul di aplikasi Zoom ini. Nah, kemudian bagian selanjutnya, arah panah ke atas ini adalah pengaturan dalam mikrofon, kemudian pengaturan dalam speaker. Nah, pengaturan dalam mikrofon ini select mikrofon, ada same a system, mikrofon high definition audio device, kemudian select a speaker same a system, speaker high definition audio device, leave computer audio dan audio option. Nah, kemudian bagian selanjutnya start video. Ini gunanya untuk memunculkan wajah kita atau gambar kita di sini. Nah, jika kita mengklik ini, nah, maka akan muncul wajah kita di layar komputer ini. Nah, seperti ini. Jika kita tidak ingin wajah kita terlihat, maka klik stop video. Nah, jika ingin melihat stop video. Kemudian bagian selanjutnya yakni security. Nah, security ini tadi adalah kegunaannya untuk mengunci meeting, lock a meeting, kemudian enable waiting room, hide profile picture, allow participant to, untuk meng-share screen, ada chat, rename timestamp, unmute timestamp, dan untuk memulai video seperti ini. Nah, kemudian bagian selanjutnya partisipan kegunaannya adalah untuk melihat berapa banyak anggota yang ada dalam pertemuan Zoom ini. Kita klik ya. Nah, saya klik. Nah, di sini saya sendiri jadi jumlahnya ada 1. Nah, jika kita ingin mengganti nama, semisalnya ini kan nama, bisa pakai rename dengan nama saya sendiri. Semisal Zahrotul Hoiria. Nah, di sini.
Nah, ini nama saya sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian kegunaan selanjutnya, yakni bagian selanjutnya adalah send screen. Nah, kegunaan dari send screen ini adalah untuk membagikan dokumen atau membagikan alat atau media yang akan dipresentasikan dalam aplikasi Zoom ini. Caranya dengan klik di entry screen atau di window atau di Chrome tab, lalu kemudian share. Nah, seperti ini. Maka ada your sharing the screen, kemudian pause share. Nah, kemudian jika ingin membagikannya sudah berhenti, maka kalian tekan stop sharing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tanda titik 3. Tanda titik 3 ini arah panah ke atas ini adalah pilihan one participant can share a time. Nah, kenapa one? Karena saya sendiri ini yang berbicara. Kemudian ini multiple participant can share simultaneously, ini beberapa orang yang akan masuk di aplikasi Zoom ini. Kemudian advanced sharing option, ini adalah pengaturan untuk mengubah dari tampilan yang akan dibagikan. Kemudian bagian selanjutnya chat. Nah, chat ini digunakan apabila ada sinyal yang sulit masuk, kemudian suara kita tidak muncul di dalam aplikasi Zoom ini. Chat ini berguna untuk memberikan komentar. Nah, misalnya seperti ini. Tugas dikumpulkan di PJMK masing-masing. Kemudian enter, maka apa yang kita ketik tadi keluar. Kemudian every yang untuk semuanya, jadi semuanya bisa melihat apa yang kita komentarin lewat chat tadi. Kemudian reaction, sebelumnya kita close dulu yang chat, kemudian ini reaction. Nah, reaction ini gunanya untuk memberikan stiker. Nah, silahkan ada gambar stiker tangan, jempol, dan lain sebagainya. Tanda titik 3 bila ingin melihat semuanya gambar stiker ini. Nah, sudah. Kemudian setting gunanya untuk kalau general untuk memberikan stiker. Nah, ini ada background untuk memberikan background. Semisalnya saya background jembatan. Nah, maka saya klik jembatan, maka akan muncul di belakang foto saya atau wajah saya ada gambar backgroundnya jembatan seperti ini. Kemudian tanda titik 3, ini adalah untuk menerima video, suatu video. Nah, seperti itu. Nah, ini end untuk mengakhiri dari pertemuan aplikasi Zoom ini, seperti itu. Nah, yang kedua ini saya akan menerangkan tentang bagian-bagian dari aplikasi Google Meet. Nah, yang pertama saya mengklik Google Chrome. Nah, saya sudah login di Google Meet. Nah, di sini ada tulisan New Meeting dan enter a code or link. Nah, kalau enter ini ada link yang dibagikan oleh seseorang untuk kita masuk di Google Meet. Nah, kalau New Meeting ini kita sendiri yang membuat pertemuan di Google Meeting. Nah, saya tekan yang New Meeting. Nah, kemudian ini create a meeting for later, ini untuk menerima meeting untuk kemudian, maksudnya menunggu, kemudian ini start langsung. Nah, ini schedule, ini untuk menjadwal kapan Google Meet ini akan digunakan. Nah, saya menekan start and extend meeting, ini saya memulai meeting. Nah, ini saya joining, ini loading teman-teman. Nah, kenapa ada tulisannya your meeting ready at author? Ini untuk menambahkan anggota lainnya masuk ke Google Meet saya ini. Nah, ini jika diklik, lalu ini linknya bisa dibagikan lewat WhatsApp, kemudian lewat Instagram boleh, silahkan.
sesuai kebutuhan. Nah, ini saya di sini akan menerangkan bagian-bagian dari Google Meet atau tool yang ada di Google Meet. Yang pertama ada gambar mikrofon. Nah, gambar mikrofon ini gunanya untuk mengeluarkan suara apabila kita ingin berbicara di aplikasi Google Meet ini. Nah, jika kita tidak ingin suara kita didengar, maka kita bisa turn off atau mematikan mikrofon ini. Nah, seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya yakni gambar alat perekam ini. Jika kita menekan ini, maka wajah kita akan muncul seperti saya ini. Wajah saya muncul di sini. Nah, jika kalian tidak ingin wajahnya muncul, maka bisa di off-kan kameranya. Nah, seperti ini, maka tidak akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini tool. Nah, ini untuk memperkecil layar. Jadi ingin membesar seperti ini. Seperti itu, tinggal ngeklik saja. Kemudian bagian selanjutnya, nah ini adalah tanda anak panah ke atas. Ini adalah untuk membagikan layar yang akan dipresentasikan. Nah, seperti ini. Misal ini, bisa kalian klik lalu share. Nah, ini sudah keluar. Nah, seperti ini. You are presenting your screen. Jadi apa yang kalian presentasikan bisa menggunakan tombol anak panah ke atas tadi. Jika ingin berhenti maka stop sharing, seperti itu. Kemudian tanda titik 3. Nah, ini ada setting, yaitu pengaturan nanti dari audio. Kemudian mikrofonnya saya off-kan, speakernya tetap ada. Kemudian videonya kameranya saya on-kan. Terus general. Nah, general ini ada report additional that must to help improve this product. Nah, kemudian kita ada troubleshoot, help, report, about, report. Nah, ini ada pengaturan yang lainnya seperti itu. Screen, kalau ingin memperbesar layar lagi kita bisa screen seperti itu. Nah, kemudian ini tanda telepon, ini leave call untuk meninggalkan aplikasi Google Meet ini atau meninggalkan pertemuan di Google Meet ini. Kemudian ini ada pengertian penjelasan dari meeting ini, detail detail. Nah, di sini copy join info, ini ada linknya Google Meet-nya di sini. Ini bisa di copy lalu bisa disalin seperti itu. Nah, kemudian ini gambar seperti orang. Nah, ini bisa melihat anggotanya, siapa saja yang ikut di Google Meet dan ikut sebagai partisipan di Google Meet tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah untuk berkomentar seperti Assalamualaikum. Apabila sinyalnya tidak mendukung, maka kita bisa berkomentar dengan lewat chat ini lalu kemudian send. Maka ini akan dibaca oleh setiap partisipan yang ikut hadir di aplikasi Google Meet ini. Nah, ini aktivitasnya whiteboard, bisa diketik menulisnya seperti ini. Kemudian set ini whiteboard. Kalau ini, nah seperti ini akan keluar whiteboardnya seperti ini. Silahkan kalian mau menulis apa di sini. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet serta perbedaannya. Kesimpulannya, aplikasi Zoom ini dan Google Meet ini adalah dua aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran online saat ini. Karena apa? Keduanya sangat berperan penting. Dan perbedaannya yaitu, nah, saya di sini akan mengklik Zoom tadi. Nah, kalau di Zoom itu
waktu yang digunakan hanya 40 menit, jadi tidak terlalu lama. Sedangkan Google Meet, saya tekan Google Meet, waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, bisa 1 jam atau 60 menit. Nah, kemudian kegunaan yang lain, perbedaan yang lainnya adalah Zoom itu biasanya hanya menerima waktu yang sangat singkat, sedangkan Meet menerima waktu, maksudnya itu pertemuan yang sangat lama, seperti itu. Perbedaannya hanya di selang waktu. Kemudian persamaannya, saya di sini akan menekan Zoom. Persamaannya di sini kita bisa menampilkan wajah kita, kemudian jumlah partisipan yang ikut di Zoom atau di Google Meet juga ada, kemudian share screen itu di Zoom juga ada, di Meet juga ada, kemudian berkomentar juga ada. Nah, di Zoom dan aplikasi Google Meet itu sama-sama ada aplikasi maksudnya itu bagian-bagiannya. Saya tekan di Meet ini, di sini juga ada. Nah, di sini ada kameranya juga, turn off kameranya juga, bisa bagikan layar, kemudian bisa untuk berkomentar di sini dengan klik ini. Nah, kemudian juga bisa menambah partisipan Google ini. Nah, seperti itu invite-nya. Nah, di situ. Jadi kesimpulannya, aplikasi Zoom dan Google Meet ini sangat berperan penting dalam pembelajaran online, seperti itu. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.